Baik, ini akan diberikan kepada orang tua yang dinilai tidak sanggup lagi kemudian mendidik anaknya sehingga harus dimasukkan ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter. Pak Iskandar, ini pendekatan yang sudah tepatkah? Layakkah ketika pendidikan militer ini dimasukkan dalam dunia pendidikan tujuannya untuk pendidikan karakter? Lebih luasnya lagi mungkin nanti pada bela negara. Oke, jadi begini Mbak Ken ya. Jadi kalau kita lihat karakter, karakter itu tentunya kan bagaimana kita melihat orang ini, remaja-remaja kita yang kita banggakan, yang kita sanjung-sanjung kan mereka ini calon pemimpin masa depan semua. Oke. Dia ini calon pemimpin masa depan, tentunya kita harus memberi perhatian mereka. Nah, karakter ini menurut saya sebenarnya ada kok kementerian lain ya, Kementerian Sosial dan kementerian lain lah yang masalah seperti ini ya. Namun mungkin ya tanda petik ini bukan membandingkan, tanda petik. Kalaulah diberikan kepada TNI tentunya karakter itu akan terbentuk dengan baik. Ya, dia akan cinta negaranya, dia akan semangat. Mungkin yang tadi mulai putus asa, mulai aneh-aneh, begitu dia nanti 6 bulan itu dia akan terbuka wawasannya. Jadi tidak hanya menyelesaikan kenakalan yang timbul di kalangan remaja, tapi lebih dari itu. Betul, karena dia kan diciptakan ini tahun 2045 kan harus jadi pemimpin semua nanti nih. Pada saat dia jadi pemimpin, dia akan punya wawasan, oh begini toh aku nantinya. Bahkan mungkin dia akan berubah total, oh aku ini akan jadi calon pemimpin. Kenapa? Pasti di karakternya TNI ini itu bagaimana leadership yang bagus, bagaimana pergaulan, bagaimana kita menghadapi masyarakat kita sendiri, bagaimana kita merangkul yang lemah. Di situ kelihatan sekali leadership di situ. Begitu dia nanti 3 bulan tuh dia akan mimpi tiap malam nih, aku akan jadi pemimpin di tahun 2045. Saya percaya. Artinya pakem yang ada di TNI ini sebetulnya sejalan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Tujuannya sama saja kok. Hanya caranya yang berbeda begitu. Betul. Jadi kalau saya lihat ini it's okay lah, cuman biasalah untuk metodenya ya kalau saya sih kalau dibilang terlalu cepet ya saya bilang enggak juga sih. Kenapa? Ini semua perlulah kita akselerasi semuanya kalau menurut saya gitu. Pak Jejen, implikasinya kemudian ketika kebijakan pendidikan karakter lewat wajib militer ini dilaksanakan kepada kaum remaja yang mayoritas sih kan kalau kalangan remaja Gen Z nih Pak, membaca karakter mereka, mengkaji bagaimana kebiasaan mereka, pola pikir mereka. Ini tepat ketika barak militer menjadi pilihan? Waktu yang akan menjawab apakah kebijakan di level provinsi ini akan berhasil. Waktu yang akan menjawab. Tetapi faktanya sebagian anak-anak berhasil beradaptasi terhadap aturan yang dibuat di lingkungan rumah. Kemudian mereka berhasil juga beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan sebagian pada akhirnya berhasil beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ada alienasi, ada pengecualian, ada anak-anak yang sepertinya tidak mempan beradaptasi terhadap keinginan orang tua, keinginan guru, keinginan masyarakat. Nah, maka ada gagasan dari Kang Deddy yang kita sebutlah inovatif, kreatif, untuk melibatkan tidak saja orang tua, guru, tetapi juga TNI dan Polri. Berarti harus diatur juga dong Pak Jejen kriteria siswa atau remaja mana yang kemudian nanti akan masuk ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter ini? Saya yakin tidak akan mudah dalam pelaksanaan apakah orang tua bersedia melepaskan anaknya sepenuhnya ke model pendidikan militer ini. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap orang tua percaya bahwa dia mampu mendampingi anak-anak bersama guru mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Tetapi tentu saja dalam hal ini saya mengusulkan top down. Top down di sini artinya apa? Tidak ada tawar-menawar. Ketika anak-anak tertentu itu memang terbiasa tawuran, terbiasa malas sekolah, tidak disiplin, maka negara punya wewenang. Dalam hal ini Pak Gubernur di Jawa Barat punya wewenang untuk menyelamatkan anak-anak ini agar
ke depan bisa menjadi pemimpin yang punya karakter yang Oke. kuat, Iya. punya kecintaan terhadap negara dan bangsa Oke, ini. Pak Iskandar, ini kan dari TNI sudah tanda tangan begitu ya, menyatakan sepakat sepertinya Iya. bisa ikut bekerja sama untuk mendukung kebijakan ini. Tapi lagi-lagi, ini berarti kan sudah diatur kebijakannya antara mungkin dari TNI, sekolah, negara yang dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi gini, kenapa saya bukan membela TNI? Kebetulan memang saya TNI, saya bukan membela. Kalau saya selalu berangkat kepada regulasi aturan. Ya. TNI tidak ada yang salah. Sesuai dengan tadi saya bilang Undang-Undang 34 pasal 9 ya. Operasi militer selain perang inilah salah satunya ya. Terus kedua, ini menanggapi Pak Zen dari UIN, di situ ada kriterianya, Mbak. Oke, Ya, sudah kriterianya tuh- disusun juga? Kriterianya sudah ada tuh, Kang Mul udah buat semua kriterianya. Apa? Orang itu memang disetujuin sama orang tuanya. Kedua, ini kenakalannya memang sudah sangat-sangat susah. Sampai semua orang tua, saudara sudah nggak mampu lagi. Memang inilah yang diserahkan. Jadi bukan semua loh Mbak ya. Oke. Ya Pak Zen ya, Mbak Ken, bukan semua. Ini kepada pemirsa semuanya tolong jangan langsung alergi. Bukan semua, ingat nih ya. Oke. Kriterianya tuh tadi ada ya. Itu dia masalah perkelahian. Oke. Ya, pakai celurit yang panjangnya 3 meter, ya kan? Kedua, narkoba. Ketiga, itu masalah narkoba. Ketiga tadi tawuran. Maaf ini untuk kepada semuanya kan, geng motor. Itu ada motor yang bagus sih. Aku juga suka naik sepeda motor, tapi Ya. nggak geng-gengan. Nah, inilah yang kesimpulannya apa? Yang tidak mampu dibina lagi sama orang tua, Oke. sama saudara, sama tetangga, barulah diserahkan. Oke. Persetujuan ya, ingat ya. Persetujuan orang tua tetap. Oh, tetap dengan persetujuan orang tua. Tetap persetujuan Jadi orang tua. sifatnya nanti wajib atau kemudian harus surat persetujuan orang tua dulu, Pak Is? Betul, betul. Begitu ya? Jadi ini semuanya sudah dibentuk. Nah, orang tuanya nih sekarang nih. Kalau dia mungkin udah nggak mampu lagi mendidik anaknya, ya monggo gitu loh. Oke, itu. oke. Nah, Ya. tapi ketika kriteria tersebut dijalankan, ada juga mungkin anak-anak atau kalangan remaja yang sebetulnya juga butuh pendidikan karakter meskipun tidak nakal, Oh, sudah baik, sudah on the silakan. track begitu kan? Silakan Nah, masuk. bagaimana kemudian membina mereka ini juga? Karena butuh juga pendidikan karakter, semangat bela negara juga perlu untuk ditanamkan kepada Ya. para remaja ini. Kalau saya berpendapat begini, dulu itu kan kita pernah itu. Oke. Ya bela negara dan lain sebagainya, apakah bentuknya itu ya, PKM atau apa itu, dulu selalu ada, mungkin sekarang juga masih ada. Nah, ini mungkin pertama kriterianya kepada yang tadi ya, yang orang tuanya setuju, di mana juga sekolah juga sudah tidak mampu lagi, Tidak mau sekolah. tidak mau sekolah lagi, udah putus sekolah nih. Ya itu tugas kita dong, kita bagaimana nih calon-calon pemimpin masa depan kita yang kita canangkan 2045 tahun emas dan lain sebagainya. Ya. Kalau Gen Z kita nanti nih, Oke. kan kita agak sedih Mbak. Fokus pada sumber daya manusia berarti Yes, ya. Oke. sumber daya manusia. Pertanyaan berikutnya tentunya bagaimana pola pembinaan yang akan dilaksanakan teknisnya berarti ya Pak Yes. Jejen dan juga Pak Iskandar. Yap. Apakah sudah sampai ke sana kemudian perencanaannya dan juga kita akan melihat nanti kira-kira bagaimana respon para orang tua khususnya mungkin di wilayah Ya. Jawa Barat melihat bagaimana kebijakan ini yang akan dijalankan. Tapi nanti sesaat lagi kita akan Oke. bahas lebih lanjut usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda.